Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para guru, para orang tua kami yang sempat hadir di majlis ini, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Sekalipun sunnah yang baru diamalkan itu masih sedikit, tetapi ada niat baik untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Tentu syukur yang lebih, ya, kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, ya. Ini dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tetangga kita, ada sahabat kita yang dahulu sama-sama ke masjid dengan kita, sekarang beliau tidak ada lagi. Ya, karena dengan izin Allah juga semuanya. Ya, kita telah ditimpa musibah besar. Ada yang sudah dipanggil oleh Allah, ada yang masih sedang sakit, ada yang masih segar-segar. Nah, kita yang segar-segar ini ya tentu bersyukur sekali kepada Allah dan punya niat baik, punya tekad untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini. Semoga bulan Ramadan tahun ini adalah bulan terbaik bagi kita. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi itu menjelaskan tentang ini, Pak, tentang apa kata beliau menjelaskan? I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahiratun aw indafa'at anhu niqmatun dhahirah ay yasjuda syukran lillahi aw yuthni bima huwa ahlu. Ini penjelasan kata Imam An-Nawawi, ya. Ketahuilah bahwa sunnah hukumnya, yustahabu itu disunnahkan bagi orang, bagi hamba, tajaddadat lahu nikmatun dhahira, yang mendapatkan nikmat yang dhahira. Nikmat dhahira itu nikmat yang tidak biasa gitu loh, Pak. Wah, gitu loh. Atau dia dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari bahaya, dari penyakit yang besar, ya. Ada nikmatun, ada niqmatun. Ya, kalau nikmah itu ya nikmat kalau di kitanya. Kalau niqmah pakai qaf, niqmah itu penyakit, bencana, ya, bahaya. Ya, sesuatu yang buruk, nikmatun, ya. Kalau kita mendapatkan nikmat yang zahira atau kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang zahira juga, ayyasjuda syukran lillahi, ya. Kita dianjurkan, ya, kalau dalam fikihnya, dalam hukumnya, sunnah hukumnya untuk sujud syukur. Sujud syukur bagaimana? Sujud syukur itu mudah, Pak, ya. Berdiri, kemudian ya kalau ingin takbir silakan takbir, Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Nah, dalam sujud itu
pujilah Allah Subhanahu wa taala. Mau baca apa saja, alhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau diperbanyak alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah sampaikan hamba ke bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Bertekad, ya, perbaiki niat, kemudian perbaharui lagi tekad-tekad kita selama bulan Ramadan ini. Setelah itu ya silakan saja. Ada yang dalam pendapat fikih itu boleh pakai salam atau tidak, enggak apa-apa. Atau juga sujud syukur itu boleh pakai wudhu, tidak pakai wudhu pun juga tidak apa-apa. Atau juga boleh menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat pun juga tidak apa-apa. Cuma yang lebih afdolnya ya sebaiknya menghadap kiblat, sebaiknya pakai wudu. Nah, itu yang penting itu ya. Ya kan juga tidak susah Pak ya. Kita sambil itu gitu. Kapan kita syukur itu ya tentu di awal Ramadan. Bagi yang belum sempat sujud syukur kemarin gitu kan, ya mungkin silakan nanti. Ya, dianggap Ramadan ini bukan sesuatu yang biasa. Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa. Sunnah hukumnya untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang zahira itu termasuk ya semua nikmat gitu loh. Ya. Anak kita selesai kuliah, itu nikmat, ya. Anak kita menikah tahun ini, itu nikmat. Ya. Kemudian kita bisa apalah tahun ini, itu nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau bagi kita masing-masing, apakah kita menganggap Ramadan ini nikmat atau tidak? Ya, tentu silahkan saja gitu. Mungkin ada yang menganggap wah ini beban hidup nih Pak Ustaz gitu kan. Ya terserah saja gitu. Tapi kita yakin gitu kan, hamba-hamba yang ada keimanan ya dalam hatinya, senang dengan ketaatan, pastilah senang dengan Ramadan gitu kan. Subhanallah, ya tentu kita enggak ingin Ramadan ini berlalu begitu saja Pak. Mulailah dari awal ini, perbaiki niat, perbaiki agenda-agenda kita. Insya Allah kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh manfaat dan keberkahan, ya. Wa falau sadaqullaha lakana khairal lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat apa itu? Surat Muhammad, ya. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Kalau kita sedang menghadapi beban hidup yang berat, permasalahan yang berat, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Jika seandainya mereka itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud jujur itu ya berserah diri kepada Allah. Iya ya Allah, ini sedang apa? Saya ini sedang menghadapi sesuatu yang besar. Ya, hanya pertolongan dan petunjuk darimulah dan kekuatan darimulah, ya, hamba berharap untuk menghadapi semua ini. Allah akan beri insyaallah. Tapi kalau kita menganggap Ramadan ini biasa-biasa saja, ya tentu dalam perjalanannya pun biasa-biasa saja. Sahur gitu Pak. Kemudian buka gitu. Salat tarawih biasa saja, tanpa menikmati sesuatu yang ya itulah subhanallah. Nah, jadi bersyukur dengan kehadiran Ramadan, kemudian kita menganggap ini sesuatu yang sangat berharga sekali, ya tentu kita setelah itu mempersiapkan diri, kesehatan, kesempatan dan ilmu tentang Ramadan tersebut. Ya, kita yakin insyaallah ya zaman sekarang ini sangat mudah sekali membaca, kemudian apa-apa. Itulah sebagai penguat keilmuan kita tentang fikih Ramadan ini. Baik, alhamdulillah, sekedar mukadimah. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ya karangan Imam An-Nawawi. Di pertemuan yang lalu kita masih di muqaddimah sampai amma ba'du. Nah, ini baru muqaddimah keberapa nih Sadidin? Yang kedua atau ketiga nih Pak? Iya, Ustadz ini lama sekali muqaddimahnya. Ya begitulah ngaji Pak. Ngaji itu bertahun-tahun Pak gitu ya. Tahun-tahun gitu. Ini baru gini nih Pak. Baru halaman keberapa gitu kan. Ini jamaah sudah bosan sama saya gitu kan. Belum segininya gitu, subhanallah ya. Para ulama zaman dahulu itu ya ngajinya ya Allah duduk depan gurunya begini terus gitu sampai bungkuk-bungkuk duduknya. Begitulah ya berharganya menuntut ilmu dalam Islam. Baiklah, kita bacakan apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Amma ba'du ya.
Amma ba'du itu adapun setelahnya, kata Nabi ya. Itu makna amma ba'du, Pak. Jadi kalau dalam dalam ilmu khitabah ya, ilmu berkhutbah, itu ada tuh di Al-Azhar itu, Pak, ada mata kuliah al-khitabah. Nah, ini mengerikan. Jadi semuanya ada dasar ilmu gitu kan. Dalam Islam memang begitu, diajarkan setiap berceramah itu. Mungkin ada yang bertanya gitu, kenapa sih setiap berceramah itu ada alhamdulillah gitu kan, sholawat kepada Nabi, kemudian diselesaikan dengan amma ba'du. Kemudian ada juga kaedah ya, setelah amma ba'du itu pasti huruf awalnya itu fa, Pak. Nah, itu dia fa ya. Orang kalau yang tahu bahasa Arab pasti dia mendengar amma ba'du, setelah itu pasti fa gitu kan. Fa, mau misalnya dia baca misalnya a'udzubillah, fa'a'udzubillah. Nah, itu kaidah. Atau qala Allah taala, harus ditambah fa, faqala Allah taala. Nah, itu kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Ya, terutama kita jadi khatib, ya jadi apa-apa harus mengerti ya, hal-hal yang sederhana ini. Amma ba'du faqad qala Allah taala, kata Imam An-Nawawi ya. Berarti kalau orang yang setelah menyebut amma ba'du kemudian dia langsung baca ayat saja bismillahirrahmanirrahim atau qala Allah taala, ya bisa diperkirakan ya, beliau ini belum terlalu mengenal dengan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Faqala Allah taala, kata Imam An-Nawawi, faqad qala Allah taala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ya. Surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah berkata, wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, illa liya'buduni. Jadi tujuan kita hidup itu apa, Pak? Beribadah, bukan bekerja. Ini dulu ya. Ya, ini kaedah hidup ya, Pak ya. Tujuan kita kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan tujuan dasarnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bekerja, iya, bukan cari titel, iya, bukan pengen berjuang untuk menjadi hamba yang terpandang, tidak. Ya, kaedahnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya kita itu bingung, Pak, kalau kita tidak beribadah kepada Allah. Jangan terlalu bingung kalau belum dapat pekerjaan. Nah, gitu loh. Cuman kan kalau sekarang kan itu agak-agak kebalik gitu kan. Orang bingungnya setengah mati, ya Allah belum dapat pekerjaan ya Allah, tapi dia enggak sholat gitu loh. Jarang berdoa kepada Allah gitu kan. Jarang mau untuk mendengarkan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingungnya di sana gitu loh. Wajar sih ya, kalau belum dapat kerja bingung itu wajar. Tapi yang ibadah ini jangan ditinggalkan gitu loh. Masih untung kita, Pak, masih untung kita. Siapa sajalah, punya kakak, punya adik, punya anak ya, belum dapat pekerjaan tapi dia berusaha gitu. Iya, melamar ke sini, malam ke sini, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Itu untung gitu ya. Masih untung. Ya, kalau dibalik misalnya sudah dapat pekerjaan yang layak, semua orang mengagumi itu, tapi setelah dicek tidak beribadah kepada Allah, itu bagaimana itu, Pak? Secara kaedah itu keliru, tidaklah tepat. Jangan terlalu berbangga dengan keadaan begitu. Iya, subhanallah. Ini yang buat kita istilahnya ya perlu meluruskan sebenarnya ya. Perkara-perkara yang sederhana tetapi itu menjadi kaedah dasar dalam kehidupan ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah ya. Ibadah dikaitkan
oleh Allah dengan rezeki. Aku tidak membutuhkan, ya. Aku tidak ingin minhum min rizqin, ya. Apa kata Allah? Aku tidak ingin dari mereka, dari hamba-hambaku itu rezeki untukku, gitu loh. Wama uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayatnya apa? Di sini tidak disebutkan, ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, ya. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, gitu kan. Zat yang maha kuat, yang maha kokoh, yang maha perkasa. Ya, kita membaca ayat ini harus yakin, gitu loh. Allah mengaitkan ibadah itu dengan rezeki. Kami yang memberi rezeki kalian, gitu loh. Tugas kalian itu apa? Beribadah saja. Jangan terlalu sibuk mencari rezeki sampai kalian rela untuk meninggalkan ibadah kepadaku. Itu keliru, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diluruskan, gitu loh. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hada, lanjut Imam An-Nawawi, wa hada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadati. Ini adalah tasrihun. Tasrih itu Pak, penjelasan yang sangat jelas. Pernyataan yang tidak ada yang tidak dipungkiri lagi, itu tasrih. Wa hada tasrihun, ya, bi annahum khuliqu lil ibadati. Ini sebagai bukti, ya, kata Imam An-Nawawi bahwa khuliqu, ya, annahum khuliqu, bahwa mereka itu diciptakan. Maksud mereka di sini adalah ya kita ini Pak, ya, khuliqu lil ibadati. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Berarti tugas apa Pak? Tugas dasar kita ya harus kenal bagaimana cara beribadah, kan gitu Pak, ya. Bagaimana ilmunya, kemudian bagaimana adab-adab dalam beribadah, bagaimana manfaat dari beribadah. Tentu kita harus fokus dalam ini dahulu, ya, karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqun, ya, fahaqqa alaihim al-i'tina bima khuliqu lahu. Makanya sudah menjadi sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang wajiblah bagi mereka al-i'tina bima khuliqa lahu, memperhatikan, ya, terhadap sesuatu yang kita itu diciptakan untuk sesuatu itu, yaitu untuk beribadah. Wal i'rad an hududid dunya bizzahadati, dan berpaling, wal i'rad an hududid dunya, dan kita, ya, semestinya harus berpaling dari segala apa? Hududid dunya. Hudud itu ya apa istilahnya? Haddun, apa istilahnya? Ya kalau bahasa kitanya ya jatah-jatah lah, jatah-jatah kebahagiaan dunia. Artinya bukan berarti kita menolak, ya, bukan berarti kita menolak kesenangan dan kebahagiaan dunia, tetapi harus dihadapi, ya, kemegahan dunia tersebut, kesenangan dunia tersebut harus dihadapi dengan bizahadati, ya, bizahadati itu dengan rasa zuhud, ya. Sangat sederhana sekali, ya, kalau kita sering baca kitab-kitab zuhud itu Pak, bukan berarti kita nggak mau bekerja dalam hidup ini, tidak, ya. Zuhud itu bukan berarti kita tidak mau menerima gaji, atau juga zuhud itu bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk meminta kepada Allah rezeki yang banyak, tidak. Zuhud itu sederhananya adalah sebahagia-bahagianya kita di dunia, ya, sesenang-senangnya kita di dunia, tetapi dalam hati kita masih meyakini bahwa kebahagiaan akhirat itu lebih berharga, ya. Itu salah satu zuhud, gitu loh, ya. Artinya apa? Hamba yang zuhud itu, ya, dia itu selalu ingat akhirat Pak. Itu zuhud. Sebahagia apapun dia di dunia ini, gitu kan, alhamdulillah diberi banyak fasilitas oleh Allah, diberi banyak kemudahan oleh Allah, diberi banyak, ya, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hatinya tetap, ya Allah, kebahagiaan akhirat itu hamba meyakini, ya Allah, gitu kan, itu yang lebih berharga dan mulia. Itu zuhud, ya. Jadi menghadapi kesenangan-kesenangan dunia, jatah-jatah baik kita di dunia ini harus dihadapi dengan bizahadati. Karena kalau tidak ada rasa zuhud tadi, nah itulah banyak yang ya, banyak yang kebablasan, gitu ya, lupa, gitu Pak, ya, lupa dan lain-lain.
Itu kata Imam An-Nawawi. Fa innaha daru nafadin, ya. La mahallu ikhlad, kata beliau. Ya, karena dunia ini adalah daru nafad. Dar itu adalah rumah atau negeri, ya. Nafad itu yang akan habis, ya. Rumah yang akan berlalu gitu loh Pak, ya. Rumah yang akan kita tinggalkan. Itulah dunia, ya. La mahallu ikhlad. Dunia ini bukanlah tempat untuk kekal. Iya, semua kita sudah menerima hal itu, ya. Karenanya ya jangan terlalu terpesona dengan dunia ini, ya. Subhanallah. Muqaddimah dari Imam An-Nawawi. Kemudian wa markabu uburin la manzilu huburin, ya. Dunia ini adalah markabu ubur, ya. Dunia ini adalah markab itu perahu, ubur itu untuk melintasi, ya seolah-olah kita di dunia ini Pak naik perahu yang sedang gitu loh, yang sedang berjalan di atas air, ya. La manzilu hubur, ya. Dunia ini bukan ya rumah yang akan rumah permanen, ya. Ya mungkin kalau istilah zaman sekarang itu permanen residen, ya, ya betul Pak, ya. Ya, orang kalau sudah dapat visa seperti di luar negeri itu, wah, sudah dapat ini nih, permanen residen nih, dapat visa tetap, permanen, enggak roba-roba, dunia enggak ada gitu, ya. Iya, harus ingat kita itu berjalan di dunia ini, ya. Kata Imam Nawawi, kita itu sedang berada apa? Di atas perahu, Pak, yang sedang berjalan. Perahu itu enggak apa? Dia enggak tetap saja, ya. Wa masra'un fisam, ya, infisam la mautinu dawam, ya. Kalimat-kalimat yang beda redaksi yang disampaikan oleh beliau, ya. Dunia ini adalah ya tempat berpijak kita, tetapi tempat berpijak itu tidak tetap gitu loh, dia berjalan gitu loh, gitu loh. La mautinu dawam, ya. Dunia ini bukanlah negeri. Mautin itu negeri atau tempat, dawam yang tetap, ya. Kita itu bergerak. Coba yakin nggak Pak? Kita ini bergerak dalam hidup ini Pak? Iya, yakin. Ya, dulu kita kecil gitu Pak, ya, subhanallah. Sekarang sudah mulai besar. Dulu rambut kita hitam-hitam semua, sekarang aduh ya kebalikan gitu, ya. Sudah banyak yang putih-putihnya gitu kan. Nanti di ujung-ujungnya mau kemana kan itu Pak? Itu perlu dipertanyakan. Fa aina tadhhabun? Kata Allah. Orang-orang yang beriman dia meyakini Pak, subhanallah, ya, memang kehidupan ini berjalan. Dunia ini tidaklah kekal, semuanya akan berjalan, ya. Yang semuanya akan berlalu, semuanya akan ya meninggalkan dunia ini. Tapi ingat, orang-orang yang beriman dia tidak akan sedih, dia tidak akan takut, dia tidak akan ngeri menghadapi perjalanan tersebut. Kenapa, ya? Karena dia telah diberikan, ya, bekal-bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, telah banyak diyakinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan hidup kita di dunia ini, ya. Dalam sebuah al-athar dikatakan, ya, ma min sya'ratin tabidu, ya, ma min sya'ratin tabidu illa qalat li ukhtiha ista'iddi fa innal mauta qaribun. Ini saya baca dalam tafsir Al-Baghawi Pak, ya, bagus sekali. Ada sebuah al-athar, ya. Tidaklah satu helai rambut yang sudah memutih tabidu, ya. Ini kita nih, rambut yang putih-putih itu Pak. Tidaklah satu rambut yang sudah mulai memutih kecuali rambut itu berkata kepada pemiliknya, kepada tuannya. Apa kata rambut ini? Ista'iddi fa innal mauta qaribun. Wahai tuan, wahai bapak, gitu kan, siap-siaplah, ya, karena mati itu sudah dekat. Satu rambut Pak dalam al-athar itu Pak. Sekarang kita cek sudah berapa rambut kita putih, ya, tentu berarti sangat banyak sekali, ya. Sudah diulang-ulang oleh siapa Pak? Oleh rambut tadi. Wahai bapak, siap-siaplah wahai bapak. Iya,
Ya, tapi ingat juga kalau orang beriman kepada Allah, ya, uban itu bukanlah sesuatu yang buruk, ya, bukanlah sesuatu yang jelek, bukanlah sesuatu yang mengerikan, tidak. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, uban itu adalah nurul muslim, ya, gitu loh. Nur menjadi cahaya bagi orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Catatannya apa? Taat kepada Allah. Tapi kalau sudah beruban tapi belum juga taat kepada Allah, itu sangatlah menyedihkan sekali, ya. Sudah berapa kali rambutnya mengatakan gitu, wahai Tuhan, gitu, ya. Tetapi masih belum taat kepada Allah atau masih belum terbuka hati, ya. Tapi tetap saja, ya, itu kita kembalikan semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Falihada kana al-aiqadu min ahliha humul ubad, kata Imam Nawawi. Dari itu, ya, kana al-aiqad, ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi, orang-orang yang terjaga, gitu kan, orang-orang yang bangkit itu adalah siapa? Humul ubad, ya, itulah mereka ahli-ahli ibadah. Ahli-ahli ibadah insya Allah tidak akan tidak akan terlengah dengan keadaan dunia. Itu maksud beliau, gitu kan. Ahli-ahli ibadah itu humul aiqad, gitu ya. Mereka lah yang tetap waspada terhadap realita dunia ini. Kalau kita menjadi ahli ibadah, kalau kita taat beribadah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling berakal atau orang yang paling cerdas, ya, dalam dunia itu adalah humuz zuhad. Itulah hamba-hamba yang zuhud tadi, ya. Ya, tolong diingat seperti yang sudah kita sampaikan, zuhud itu bukan berarti, ya, yang salah, gitu. Iya, az-zuhad itu adalah, ya, dia bekerja maksimal, dia rajin, dia punya harapan di dunia ini, ya, tetapi tetap dalam hatinya kebahagiaan dan kesenangan di akhirat itu lebih berharga baginya. Ya. Lanjut, qala Allah Ta'ala, ini dalam surah Yunus, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Surah Yunus bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya perumpamaan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu seperti kama'in, seperti air hujan. Anzalnahu minas sama', yang mana air hujan itu kami turunkan dari langit. Setelah dia turun, falata bihi nabatul ard. Dia bercampur air itu dengan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Yang mana tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh siapa? Mimma ya'kulun nas wal an'am. Tumbuh-tumbuhan yang mulanya disiram oleh air ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian dimakan oleh manusia dan wal an'am dan hewan-hewan semuanya. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat. Ya, setelah air hujan tadi turun ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, ya, karena tumbuhnya sangat besar sekali, sangat baik, ya. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, bumi itu menjadi sangat indah, ya, dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Indah sekali, warna-warna bunga, ya, warna-warna pohon hijau, kuning, merah semuanya, ya. Wa zayyanat, bumi itu, zayyanat itu ya zina, gitu ya, bagus sekali.
mengagumkan sekali bumi itu, ya, setelah diturunkan air hujan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Penduduk bumi itu, manusia itu, setelah melihat bumi ini bagus sekali, ya, kemudian manusia melihat dunia ini, gitu kan, dhanna annahum qadiruna 'alaiha, ya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Penduduk bumi ini, manusia ini, seolah-olah mereka mengira mereka bisa untuk menguasai, ya, keindahan tersebut, menggapai semua keindahan tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah melihat nih Pak, ya, bagus sekali, indah sekali, aku akan miliki itu semuanya, kan? Aku akan nikmati keindahan dunia itu tersebut. Terus kata Allah, ataha amruna lailan aw nahara. Lalu ketika mereka ingin menggapai itu semua, ataha amruna, datanglah perintah dari kami, atau keputusan dari kami, atau ya kehendak dari kami, ya, untuk mengambil semua keindahan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mengambilnya terserah kami, lailan au nahara, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin ini, manusia ingin mengambil, tetapi sebelum mereka mengambil itu, meraih dunia tersebut, Allah Allah robah, ya, ataha amruna, kami ambil dahulu, gitu kan, keindahan dunia tersebut. Faja'alnaha hasidan, ya, keindahan yang ia lihat tadi, gitu kan, kami jadikan seolah-olah keindahan itu hilang semua. Seperti apa? Seperti dedaunan yang terbakar, yang hangus, gitu loh Pak, ya. Ka'allam taghna bil ams, seolah-olah bumi itu tidak ditumbuhi, ya, gitu loh, ya, gosong semua, gitu loh Pak. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat kami bagi hamba-hamba yang mau berfikir. Maksudnya apa? Dunia itu kata Allah, ya, seperti yang air hujan turun, kemudian bercampur dengan dengan tanah, kemudian tumbuh indah-indah keindahan, ya, dari bermacam bunga dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita melihatnya indah Pak, ya. Indah sekali, aku akan menguasai. Tapi ingat, ya, ketetapan Allah dengan mudah sekali. Yang indah itu akan hilang semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah bumi itu tidak pernah ditumbuhi oleh apapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran dunia. Maksudnya adalah, iya, memang dunia ini fana, gitu loh. Mungkin kita sudah merasa sudah berada di puncak, ya, kesuksesan, keberhasilan, ya. Tapi ingatlah, ya, karena memang dunia itu berjalan, dia akan berubah nantinya. Subhanallah. Wah, ini belum ada nih Pak, baru sedikit sekali. Baik, fi hadzal ma'na katsir wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, kata Imam Nawawi. Dan ayat seperti ini, yang mirip-mirip seperti ini, kata beliau, katsiratun, dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Allah ulang-ulang, ya, agar kita itu memang meyakini dan meresapi makna tentang dunia ini. Selanjutnya beliau mengutip, walaqad ahsanal qailu, ya, Imam Nawawi mengutip perkataan seorang penyair tentang dunia ini. Apa kata penyair itu, dikutip oleh Imam An-Nawawi, inna lillahi ibadan futona tallaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Itu ada 3 bait syair. Sesungguhnya, artinya adalah, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang futona, hamba-hamba yang cerdas, yang memang berakal sehat, kata Allah. Kata beliau di sini, talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka itu, ya, tidak terlalu bergantung kepada dunia itu. Mereka ini mereka hamba-hamba yang cerdas tadi mau melepaskan dunia ini. Wa khaful fitana, wa khaful fitana, dan mereka takut sekali akan fitnah-fitnah dunia ini. Fitnah dunia itu apa?
Ya, contohnya jamaah, ya jauh dari dari ketaatan itu termasuk fitnah dunia. Ya, tidak senang kita itu dengan nasihat agama itu fitnah dunia. Ya, kita ya macam-macam lah. Jadi hamba-hamba yang cerdas tadi takut terhadap fitnah-fitnah dunia. Nazaru fiha, mereka sangat memperhatikan apa-apa yang ada dalam dunia ini. Falamma alimu, dan ketika mereka mengetahui annaha laysat lihayyin watona, ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada ya di dunia ini bahwa di dunia ini tidak ada tempat yang kekal, yang permanen bagi kita untuk tinggal, gitu ya. Setelah hamba itu mengetahui, iya, dunia ini enggak cocok untuk tempat hidup permanen, gitu ya. Bukanlah tempat hidup permanen. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Setelah mereka mengetahui ini, gitu kan, mereka menjadikan dunia itu lujjatan, ya, tempat untuk menjadi menjadi kendaraan saja, gitu loh. Menjadi wasilah atau media untuk mengumpulkan ya bekal-bekal kebaikan untuk menuju di akhirat nanti, ya. Wattakhadhu, dan mereka jadikan solihal a'mali sufuna, dan mereka juga menjadikan amal-amal soleh itu sebagai sufuna. Sufuna itu ya kapal untuk dia berlayar, gitu. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita, ya, kesempatan atau wasilah atau sarana mengumpulkan ya bekal-bekal baik untuk di akhirat, dan jadikanlah amal-amal soleh kita sebagai kapal untuk kita berlayar, ya, menempuh untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan, yaitu al-akhirat. Masya Allah, sudah terang ini Pak. Sudah terang nih matahari nih kayaknya nih, subhanallah, ya. Cukup itu dulu, alhamdulillah, sampai di sini dahulu, ya, sampai insyaallah dikit lagi mukadimah ketiga kita selesai, insyaallah, mudah-mudahan. Mungkin itu dulu, bagi yang mau bertanya dipersilakan, insyaallah, mudah-mudahan, ya. Yang bisa saya jawab sekarang saya jawab, yang belum bisa insyaallah saya jadikan PR. Ya, silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lanjut, berarti nggak apa-apa ya, lanjut. Dikit Pak ya, masih ada waktu. Masih banyak, 10 menit. Oke, mantap. Iya, saya khawatir gitu kan nanti tolong diingatkan Pak gitu, sudah habis waktunya atau belum gitu. Baik, ya, kalau 10 menit masih kita lanjut satu paragraf. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu, ya, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, kata Imam An-Nawawi. Kalau memang keadaan dunia itu seperti yang sudah saya sampaikan, kata beliau, wahaluna, dan keadaan kita, wama khuliqna lahu, ya, keadaan kita kita ini sebagai manusia, dan untuk apa kita diciptakan seperti yang sudah saya sampaikan, fahaqqun 'alal mukallafi, ya, ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar. Maka sudah menjadi suatu kewajiban lah, gitu ya, menjadi suatu ya keharusan bagi seorang al-mukallaf. Al-mukallaf itu ya kita ini, ya. Mukallaf ini istilah dalam fikih dan usul fikih Pak. Hamba yang mukallaf dan yang tidak mukallaf. Mukallaf itu yang sudah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang sudah berakal, kemudian dia sudah baligh, itu mukallaf. Kalau yang ghair mukallaf ya masih kecil, kemudian belum berakal sehat dan lain-lain. Berarti kalau sudah menjadi kewajiban, kata Imam Nawawi, alal mukallafi, orang-orang yang mukallaf, kita ini yang sudah diberi beban tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, untuk berjalan, menempuh jalan siapa? Jalan orang-orang yang al-akhyar, madhhabal akhyar. Ya pilih gitu. Jalan ini kan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma syakira wa imma kafur, ya kan?
Inna hadainahu sabila, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberi as-sabil kepada manusia itu, ya, imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan ini jalan kufur, ini jalan syukur. Kita mau pilih yang mana? Itu saja, Pak, ya. Jelas. Nah, kata Imam Nawawi, wajib, sudah keharusan kalau memang kita sudah mengetahui, ya, kita itu diciptakan untuk beribadah. Dunia ini tidaklah fana dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan oleh Allah oleh beliau sebelumnya, ya. Kita harus memilih jalan-jalan siapa? Mazhabal akhyar, ya, hamba-hamba Allah yang pilihan. Para nabi dan rasul, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, pilihlah jalan itu. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, kata Imam Nawawi. Dan juga menempuh jalan siapa? Ulin nuha wal absar, sama juga gitu. Jalan jalan hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang selalu memperbaiki diri, hamba-hamba yang soleh. Pilihlah jalan mereka itu. Wa yata'ahabu lima asyartu ilaihi, dan semestinya juga seorang hamba itu, kata Imam Nawawi, yata'ahab itu mempersiapkan dirinya terhadap apa yang sudah aku isyaratkan tadi, gitu kan. Wa yahtammu bima nabbahtu alaihi, dan perhatian dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Wa as'abu tariqin lahu fi dalika wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan sebaik-baik jalan untuk menuju itu, kata Imam Nawawi, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang terbaik untuk menuju, ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, at-ta'addub bima sahha an nabiyina sayyidil awalina wal akhirin. Ta'addub itu ya berakhlak dengan akhlak yang telah dicontohkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhlak itu ya maksudnya umum, dengarkan nasihat-nasihat nabi, itu maksud beliau, ya. Berjalanlah dalam dunia ini, melangkahlah kita, yang mana langkah itu penuh dengan arahan-arahan dan nasihat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Wa akramis sabiqin wal lahiqin, dan hamba-hamba yang mulia baik dari zaman dahulu dan zaman-zaman sekarang yang masih hidup, ya. Pilihlah jalan mereka, jalan yang telah mereka tempuh. Intinya adalah ya jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi, ya. Salawat Allah dan salam, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala sairin nabiyyin, dan untuk seluruh para nabi. Wa qad qala Allah taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya apa? Kita ini sebagai hamba Allah, kalau memang kita sudah tahu ketaatan itu begini caranya, kita sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai manusia itu untuk saling tolong menolong, ya, dorong mendorong, dukung mendukung untuk menuju kebaikan dan ketakwaan tersebut. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada, ya, hadis sahih, benar adanya, kata Imam Nawawi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah pasti akan menolong seorang hamba selagi seorang hamba itu menolong saudaranya, selagi seorang hamba itu mau membantu saudaranya, mau membantu temannya dalam kebaikan. Kalau kita mengajak orang untuk kebaikan, insya Allah kita akan ditolong dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, ya, contoh sederhana nih, pengurus-pengurus masjid yang ada di mana-mana pun, ya, terutama kita di sini, gitu kan, berusaha selalu yang menampilkan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Dengan persiapan-persiapan ini, ya kan, masyarakat kaum muslimin bisa menikmati ibadah di masjid ini. Itu semuanya akan dapat, Pak, ya. Ini termasuk ta'awanu bil bir alal birri wa taqwa. Banyak orang pergi ke masjid, kita dapat pahala pengurus-pengurus itu semua. Nyaman orang pergi ke masjid, pengurus-pengurus yang mempersiapkan, ya, itu semua insya Allah akan diberi keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang dulu mungkin agak segan ke masjid, sekarang mau ke masjid, itu nikmat sekali Pak. Dapat jatah kebaikan. Yakinlah. Ya. Wa annahu qala, dan Rasulullah juga bersabda, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya, ini hadis yang sangat masyhur. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya, ya kan? Kita mengajak orang hadir ke majelis taklim, ya. Dengan hadir ke majelis taklim itu orang mendapat hidayah, orang mendapat pencerahan, ya. Orang mendapatkan, ya, rasa senang dengan dalam beragama itu, ya. Orang mendapatkan, ya, lega sekali mendengarkan apa? Nasihat-nasihat Nabi. Dengan apa? Kita mengajak orang. Itu kita dapat pahala, ya. Seberapa banyak orang yang kita ajak itu, insya Allah selagi dia melakukan kebaikan yang kita tunjukkan itu, insya Allah kita dapat pahalanya, ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Wa annahu qala juga, masya Allah. Dan beliau juga bersabda, Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dalika min ujurihim syai'a. Hadis menguat. Barang siapa yang mengajak ila huda, kepada petunjuk, jalan hidayah, jalan kebaikan, ya, kana lahu minal ajr, ya, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti, orang yang menjalankan ajakannya tadi, tanpa mengurangi, ya kan? La yanqusu dalika min ujurihim syai'a. Tidak ada dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak dapat pahala, yang diajak dapat pahala. Bukan berarti orang yang mengajak atau yang diajak itu karena apa? Berbagi-bagi akan berkurang. Tidak. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terakhir hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, wa annahu qala li Ali, dan Rasulullah pernah bersabda, pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami, ya. Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang kuat sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali? Demi Allah, wahai Ali, demi Allah, fa wallahi, jika, ya, Allah memberi hidayah kepada seseorang, ya, lewat kamu, bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, Allah memberi hidayah kepada seorang hamba lewat kamu, ya, itu lebih baik bagimu, ya, daripada apa? Daripada, ya, humrun na'am itu, ya, harta yang paling berharga yang kamu miliki. Yaitu adalah apa, kalau dalam penjelasan hadis itu adalah onta merah, ya, onta merah. Iya, orang Arab itu kalau yang kaya-kayanya itu Pak, dia punya simpanan onta merah. Karena orang yang punya onta merah itu, ya, termasuk keren sekali lah, kayak mobil-mobil kelas atas kalau di kita. Itu lebih bagus. Dalam riwayat lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha, ya. Orang mendapat hidayah lewat kita, satu orang saja, itu lebih baik bagi kita daripada apa? Dunia dan seisinya. Begitulah pentingnya mengajak kebaikan, ya. Ayo kita saling apa? Mendukung dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup segitu dulu saya, alhamdulillah. Insyaallah pertemuan berikutnya apa? Penyelesaian mukadimah, langsung kita masuk ke bab pertama. Subhanallah. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Semoga kita selama bulan Ramadan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah, diberi taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa, ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka berharaplah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat, perbaiki agenda kita selama Ramadan. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu baik bagi kita. Allah akan beri kekuatan, Allah akan beri petunjuk dan hidayahnya dari Allah, darinya untuk kita. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.